Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas, terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan kurang baiknya kerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan baik itu dalam bentuk pelayanan kesehatan, ketenaga kerjaan, pendidikan, serta bentuk pelayanan lainnya. Pelayanan publik tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga sangat dibutuhkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa adanya pembedaan status sosial, jabatan, kedudukan, ras, agama, dan budaya sebagaimana terdapat dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat serta kewajiban pemerintah yang diberikan harus sebaik mungkin untuk mewujudkan good governance atau yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi kecermatan, asas objektivitas, asas keseimbangan, asas persamaan, asas keadilan, asas pertimbangan, asas tidak berlaku surut, asas kepercayaan, dan asas kepastian hukum. Dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, dibutuhkan suatu pengawasan terhadap suatu pelayanan publik untuk menjamin kualitas mutu suatu pelayanan yang diberikan. Jika suatu pelayanan publik tidak sesuai dengan aturan, maka disebut dengan maladministrasi. Maladministrasi. Kata maladministrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata malmahum yang berarti buruk atau jelek dan administrate yang berarti layanan. Maka, arti kata maladministrasi adalah pelayanan yang buruk atau yang jelek. Penggunaan kata maladministrasi ini pada umumnya berkaitan dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabdian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa maladministrasi berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan atau menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain. Menurut Ombudsman RI, berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan, terdapat 10 bentuk maladministrasi, yaitu 1. Penundaan berlarut merupakan kalimat terjemahan dari undulai. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan memberikan pelayanan dengan mengulur-ulur waktu, penyelesaian administrasi, atau masalah tanpa adanya suatu keterangan yang jelas. Lalu yang kedua, tidak memberikan pelayanan. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan tidak mengerjakan permohonan ataupun permintaan layanan, padahal masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. 3. Tidak kompeten. Ciri-cirinya adalah pelaksana pelayanan publik memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik atau menugaskan petugas yang tidak sesuai kompetensinya. 4. Penyalahgunaan wewenang.
Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan dengan sewenang-wenang melanggar peraturan dalam memberikan layanan yang terhubung pada kepentingan pribadi atau kelompok lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang kelima, permintaan imbalan. Ciri-cirinya adalah petugas meminta uang ataupun barang kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik, ataupun petugas menjalin kesepakatan dengan masyarakat apabila mereka terdata dalam suatu program pemerintah, mereka berhak menerima bonus. Lalu yang keenam, penyimpangan prosedur. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan tidak mematuhi standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan publik yang memberikan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. 7. Bertindak tidak patut. Ciri-cirinya pelaksana layanan bertindak secara tidak wajar, tidak sopan, dan tidak pantas. Selain itu, kekerasan verbal dapat dikatakan perbuatan tidak patut, seperti memberikan kalimat umpatan kepada pengguna layanan. Kedelapan, berpihak. Ciri-cirinya, pelaksana membuat keputusan atau tindakan dengan menguntungkan pihak lain, sehingga berujung pada pelanggaran standar operasional prosedur yang ditentukan. 9. Konflik kepentingan. Ciri-cirinya, pelaksanaan layanan tidak dapat bekerja sama, profesional, karena memiliki kepentingan pribadi sehingga pelayanan diberikan tidak objektif dan tepat. 10. Diskriminasi. Ciri-cirinya pelaksana pelayanan tidak memberikan pelayanan secara sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat karena perbedaan suku, ras, agama, budaya, jenis kelamin, ataupun penyakit. Jika dilihat dari bentuk-bentuk maladministrasi yang telah dipaparkan sebelumnya, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, dan sebagainya, tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat dalam penggunaan pelayanan umum. Maladministrasi tentunya harus dicegah karena menimbulkan kerugian material maupun imaterial, juga ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara. Contoh dari kerugian hak-hak warga negara di sini ialah masyarakat tidak mendapatkan fungsi dari pelayanan publik dengan efisien. Dengan pelayanan publik yang buruk akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, maksud dari kerugian material di sini ialah kerugian yang nyata dirasakan. Salah satu pelanggaran yaitu pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum birokrasi yang merugikan sisi ekonomi dari masyarakat. Sedangkan kerugian imaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai oleh uang. Contohnya adalah pelayanan yang berbelit, kurang responsifnya pelayanan publik yang tentunya hal ini sangat merugikan waktu dan tenaga masyarakat. Maka dari itu, maladministrasi harus dicegah dengan cara pemilihan sumber daya manusia dengan kualitas yang lebih baik. Birokrasi juga harus terbuka dengan saran-saran yang diberikan oleh masyarakat. Konsekuensi hukum dari tindakan, keputusan, dan peristiwa maladministrasi. Apabila terjadi suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa maladministrasi, maka penyelenggara pelayanan publik wajib untuk segera memperbaikinya atau memberikan ganti rugi, baik itu atas saran atau rekomendasi dari Ombudsman maupun atas inisiatif dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Konsekuensi hukum ini harus diambil oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk dari tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masyarakat yang menjadi korban maladministrasi dapat menggugat penyelenggara pelayanan publik atau pelaksana pelayanan publik melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan ini menimbulkan kerugian dalam ranah tata usaha negara. Kemudian, masyarakat juga dapat menggugat perdata karena penyelenggara pelayanan publik atau pelaksana pelayanan publik melakukan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Dan masyarakat juga dapat melaporkan atau menuntut secara pidana kepada kepolisian apabila penyelenggara pelayanan publik itu melakukan tindak pidana, di mana proses ini tidak menghapus kewajiban pelaku maladministrasi untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan atau atasan pejabat pelaku maladministrasi. Apabila tanggung jawab dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi sanksi berupa sanksi administratif. Di antaranya, yang pertama sanksi teguran tertulis, yang kedua sanksi pembebasan dari jabatan, yang ketiga sanksi penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, lalu yang keempat sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama dalam waktu 1 tahun, kemudian yang kelima sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yang keenam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat,
Lalu yang ketujuh, sanksi pembukuan misi dan atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir, sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari wewenang yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan, di mana latar belakang maladministrasi meliputi pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan politik, dan kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kurangnya kinerja birokrasi merupakan faktor yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat tentang pemerintah. Dan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi. Peningkatan pelayanan publik yang baik harus mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kecermatan, objektivitas, keseimbangan, keadilan, dan kepercayaan. Pengawasan terhadap pelayanan publik diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan aturan, dan jika tidak sesuai, maka dapat dikategorikan sebagai maladministrasi. Lalu, Ombudsman RI mengidentifikasikan 10 bentuk maladministrasi dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020, di mana bentuk-bentuk maladministrasi tersebut meliputi penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, ketidakkompetenan, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Semua bentuk ini menunjukkan perilaku yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dari merugikan masyarakat. Dan Ombudsman RI memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus maladministrasi dan melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Kemudian, maladministrasi dalam pelayanan publik menimbulkan kerugian material dan imaterial serta ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara. Contohnya adalah kurangnya efisiensi dalam pelayanan publik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pungutan liar yang merugikan ekonomi masyarakat. Maladministrasi perlu dicegah melalui pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas, transportasi dalam birokrasi, dan penerimaan saran-saran dari masyarakat. Dan konsekuensi hukum dari tindakan, keputusan, dan peristiwa maladministrasi melibatkan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik, di mana penyelenggara pelayanan publik wajib memperbaiki atau memberikan ganti rugi atas maladministrasi tersebut. Dan masyarakat yang menjadi korban maladministrasi dapat menggugat melalui peradilan tata usaha negara, peradilan perdata, atau melaporkan secara pidana kepada kepolisian, di mana Ombudsman dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, termasuk teguran tertulis, pembebasan jabatan, penurunan gaji, penurunan pangkat, pemberhentian dengan atau tanpa hormat, pembekuan, dan pencabutan izin. Sekian dari kami, terima kasih.